Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan ke-7 sebelum UTS. Saya lanjutkan ya. Di pertemuan ke-7 ini kita akan bahas mengenai penjadwalan mesin. Nah, kita lanjutkan. Ini berhubungan dengan pertemuan yang sebelumnya. Jadi, kenapa sih harus ada penjadwalan mesin? Jadi, penjadwalan mesin itu bertujuan untuk mengatur urutan kegiatan dengan tujuan untuk mencapai efisiensi penggunaan fasilitas, waktu, serta menekan ongkos produksi. Penjadwalan mesin biasanya mengalami kendala pada jenis produksi job order yang disebabkan oleh keterbatasan waktu, tenaga kerja, jumlah mesin, dan sifat serta syarat pekerjaannya. Berbeda dengan yang mass product ya, biasanya kalau mass product itu penjadwalan mesinnya cenderung sedikit terjadi masalah. Kenapa? Karena produknya yang dikerjakan itu sama, kemudian waktu pengerjaannya itu relatif sama karena produknya hanya 1 atau 2 gitu ya, dalam jumlah yang banyak. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk satu proses atau tahap 1, tahap 2, dan seterusnya itu cenderung sama, tidak ada yang berbeda ya. Mungkin selisihnya hanya sedikit saja. Kemudian tenaga kerjanya juga sudah, karena yang dibikin itu terus, kalau mass product ya, jadi dia sudah terbiasa mengerjakan produk tersebut. Kemudian biasanya juga kalau dalam mass product, itu jumlah mesinnya sudah disetting atau disesuaikan dengan produk mass pro yang kita kerjakan. Dan sifat serta syarat pekerjaannya. Biasanya syarat pekerjaannya itu memang sudah sangat akrab ya, udah tahu misalnya toleransinya berapa gitu ya. Kemudian syarat-syarat dari produknya bagaimana, itu sudah biasanya sudah hafal semua, baik itu tim PPIC ataupun operator mesinnya. Kenapa? Karena yang namanya produk Mas Pro mungkin dalam 1 tahun hanya mengerjakan itu terus gitu ya, itu saja. Mungkin dalam 1 tahun itu ada 15 produk. Ya, bulan pertama mengerjakan produk A, bulan kedua B, atau minggu pertama A, minggu kedua B, dan seterusnya itu relatif sama. Beda dengan jenis produksi yang job order. Nah, ini agak banyak sekali trouble ya, banyak sekali masalah yang terjadi pada jenis produksi job order. Kenapa? Karena produk yang satu dengan produk yang lain itu pastinya berbeda ya. Mengerjakan produk yang satu dengan produk yang lain juga pasti waktunya berbeda. Kemudian tenaga kerjanya kalau dia sudah terampil, mungkin dia akan mudah beradaptasi ya. Misalnya settingnya lebih cepat gitu ya, ngerjainnya lebih cepat. Tapi kalau tenaga kerjanya kurang memadai sumber daya manusianya, maka dia akan sulit untuk beradaptasi antara satu produk dengan produk yang lainnya. Otomatis apa yang akan terjadi? Maka waktu yang dibutuhkan akan lebih lama dari operator yang memang sudah pandai dan mudah beradaptasi gitu ya. Kemudian jika jumlah mesinnya terbatas gitu ya, misalnya ada produk yang harus di-milling, kemudian setelah milling dibubut dulu baru kembali lagi ke milling. Nah, jadi ada 2 proses di mesin tersebut, tapi tahapannya berbeda. Nah, itu juga akan biasanya mengalami kendala ya. Jadi penjadwalannya bolak-balik. Itu harus tepat. Tim PPIC harus menjadwalkan dengan tepat supaya tidak terjadi miss di situ, tidak terjadi kendala. Dan sifat serta syarat pekerjaannya. Ada kalau job order ada yang toleransinya biasa aja ya, sederhana atau toleransinya besar. Ada juga yang toleransinya sangat presisi sekali, precision part misalnya, itu lebih sulit dikerjakan daripada yang non precision part. Jadi gitu ya. Tapi ya kalau kita bicara mengenai sisi income-nya ya, jelas job order itu nilainya lebih besar daripada yang mass product. Gitu, itu dalam hal penjadwalan mesin. Kemudian yang ketiga adalah klasifikasi penjadwalan mesin. Jika dilihat berdasarkan jumlah mesin itu dibedakan sebagai berikut. Yang pertama adalah mesin tunggal,
mesinnya 1, pekerjaannya banyak. Kemudian mesin 2, pekerjaannya dibagi. Dan mesin banyak, masing-masing produk 1 mesin. Gitu. Kita lihat kelebihan dan kekurangan dari mesin tunggal, mesin 2, dan mesin banyak ya. Jika dilihat dari jenis aliran produksinya, maka ada 2 jenis, yaitu flow shop dan job shop. Nah, pada kuliah kali ini yang akan dibahas yaitu penjadwalan yang sederhana, yaitu penjadwalan 1 mesin saja dengan aliran produksi flow shop. Nanti kalau Anda mau belajar bagaimana untuk penjadwalan mesin yang mesin 2 atau mesin banyak, nanti lebih enaknya kita langsung praktek gitu ya di bengkel, itu lebih mudah untuk seperti ini maksudnya gitu ya, karena kalau mesin banyak itu ya contohnya di workshop ya, di bengkel saya ya seperti itu kan mesinnya banyak. Ada yang mass pro, ada juga yang job order. Jadi tinggal diaplikasikan saja. Nah, ini contohnya ya. Ada 1 mesin, misalnya contohnya saya hanya punya 1 mesin las. Kemudian saya menerima pekerjaan yang pertama las pintu, las pagar, las jendela. Nah, ini siapa yang pertama kali order, ya dia yang dikerjakan. Yang kedua, order setelah pintu, ya berarti setelah pintu baru pagar, setelah pagar baru jendela. Ini salah satu penjadwalan mesin yang sederhana. Jadi ini harus ngantri. Kalau pintu udah selesai baru pagar, pagar selesai baru jendela. Ya, sama ini juga mesin fotokopi juga gitu. Mesin fotokopi juga sama. Jadi kalau ada yang fotokopi duluan 1 buku ya dikerjain 1 buku dulu, baru yang kemudian ada yang mau fotokopi nih padahal dia cuma 2 lembar. Ya harus nungguin 1 buku ya karena dia duluan. Dan seterusnya. Nah, ini kekurangannya apa? Jadi first come first service gitu ya. First come first service. Siapa yang pertama datang dia yang kita layani. Tapi kekurangannya apa? Kalau seperti ini ya, kayak fotokopi ini. Dia hanya fotokopi KTP 2 lembar saja. Tapi dia harus nungguin 1 buku. Ya, maka dia kalau dia nggak sabar, maka dia akan cari tempat fotokopi yang lain gitu. Itu kekurangannya. Karena kita hanya punya 1 mesin. Begitu pula kita kalau punya mesin las cuma 1. Kita bikin pintu dulu, yang pagar rumahnya udah mau jadi, harus dipasang pagarnya. Sementara yang pintu belum selesai, jadi pagarnya belum bisa dikerjakan. Nah, ini juga akan mengakibatkan customer kita akan pergi mencari tempat las yang lain. Ya, itulah ya kekurangan dari kalau kita cuma punya 1 mesin. Gitu ya. Jadi dalam hal ini masalah potensial terletak pada level of service, bagaimana kita melayani konsumen dan konsumen tersebut mencapai kepuasan. Kedua adalah utility mesin, bagaimana mengatur pekerjaan mesin, bagaimana menggunakan mesin seefektif mungkin. Ya. Kalau kita punya banyak mesin itu lebih enak. Contoh, mesin las kita punya 4, ya, atau punya 3, ya kita bisa kerjain semuanya dalam 1 waktu, gitu ya kelebihannya. Tapi kalau mesin banyak ya kita memerlukan modal yang tidak sedikit, seperti itu ya. Ini tadi sudah, jadi kalau misalnya kita punya 2 mesin, contohnya, mesin itu bisa dipasang seri maupun dipasang paralel. Kalau mesinnya banyak, bisa seri, bisa paralel, bisa campuran. Ya, jadi tergantung dari jenis pekerjaan yang kita terima. Nah, parameter-parameter apa saja yang mempengaruhi penjadwalan mesin? Itu yang pertama adalah processing time, yaitu waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu operasi termasuk persiapan dan pengaturan proses. Ya. Kemudian due date-nya, batas waktu yang diperbolehkan untuk menyelesaikan sistem pekerjaan, ditentukan berdasarkan kesepakatan antara produsen dan konsumen. Ini misalnya saya harus mengerjakan produk palet misalnya, itu customer kita itu minta diselesaikan 12 set itu dalam waktu 10 hari misalnya. Itu dalam 10 hari itu kita harus bikin penjadwalan mesinnya. Kemudian yang ketiga adalah completion time atau rentang waktu mulai dari T0 sampai dengan pekerjaan diselesaikan. Kemudian lateness, perbedaan antara completion time
dengan due date ini selisihnya. Kemudian tardiness adalah perbedaan positif antara completion time dengan due date, sehingga memiliki pengertian terlambat. Ini kalau terlambat ya, jadi jadwalnya harusnya 10 hari, ternyata kenyataannya 12 hari, itu terjadi keterlambatan. Ini nanti bisa dipelajari sendiri, itu contohnya. Kemudian kita lanjutkan, terakhir adalah manajemen produksi. Sistem produksi merupakan sistem yang menggunakan semua sumber daya untuk mengubah input menjadi output yang diinginkan. Sedangkan manajemen produksi merupakan perancangan, operasi, dan peningkatan sistem yang menciptakan dan menghasilkan produk utama dan jasa. Perbedaan antara produk dan jasa, kalau jasa itu adalah proses yang tidak dapat disentuh, jadi artinya hanya prosesnya saja kita kerjakan. Contoh misalnya kita dapat orderan bikin dice tapi materialnya dari customer, jadi kita hanya jasa masininya saja. Nah itu contohnya jasa. Ada sih produknya tapi kita tidak tidak menciptakan produknya tapi hanya melakukan jasanya saja. Gitu. Sedangkan produk merupakan hasil fisik atau physical output dari sebuah proses. Contohnya kita bikin collar muffler atau kita bikin palet tadi ya, tapi semua produk dari kita. Jadi dari mulai material mentah sampai jadi produk. Nah, itu disebut dengan produk atau hasil fisik. Tuh ya. Kemudian value added service digolongkan dalam 4 kategori besar. Yang pertama adalah information. Yang kedua adalah problem solving. Yang ketiga adalah sales support. Dan yang keempat adalah field support. Sedangkan core service antara lain quality, flexibility, speed, and price. Ini keempatnya kalau bisa dipenuhi supaya service kita number 1. Gitu. Nah, dalam suatu perusahaan, hubungan antara produksi dengan departemen lainnya dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, di sini produksi kita tempatkan sebagai PPIC-nya. Ini nanti disupport oleh finance. Nanti kalau kita memerlukan pembelian barang, masuk ke purchasing. Begitu pula kita mendapatkan order itu dari purchasing. Purchasing dapat order dari mana? Dari supplier. Gitu. Kemudian ada personal, ada labor force, kemudian ada marketing ini. Sorry, purchasing ini adalah untuk pembelian bahan baku, dari mana dapatnya? Dari supplier, kemudian pekerjaan dapatnya dari mana? Dari customer ke marketing, dari marketing baru masuk ke produksi. Begitu ya. Nah, fungsi manajemen produksi itu untuk apa sih sebetulnya? Yaitu untuk menghasilkan atau mengantarkan suatu produk atau jasa. Yang kedua adalah untuk mengubah masukan menjadi luaran yang diinginkan melalui proses transformasi. Proses transformasi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Transformasi fisik, seperti pada industri manufaktur, transformasi lokasi, seperti pada industri transportasi, ya, pesawat, kapal laut, bis, dan sebagainya. Transaksi, seperti pada usaha retail, ya, jualan dagang, ya. Kemudian penyimpanan, seperti pada bidang warehouse atau gudang, jadi penyewaan gudang, misalnya banyak ya di kawasan industri itu, kalau ternyata factory-nya, pabriknya itu masih kekurangan tempat untuk menyimpan produk-produknya gitu. Biasanya sih kalau di kawasan industri warehouse ini ada yang warehouse biasa untuk manufaktur, ada juga yang warehouse cold warehouse. Jadi tempat penyimpanan seperti makanan beku ya, seperti itu, jadi dingin tempatnya. Gitu. Kemudian yang kelima adalah fisiologi seperti pada healthcare, dan yang keenam adalah informasi seperti pada bidang telekomunikasi. Contohnya kalau di department store itu proses transformasi yang terjadi itu ada, yang pertama adalah informasi, customer dapat membandingkan harga dan mutu. Kemudian ada juga penyimpanan, ada stok-stok yang tersedia di department store tersebut, dan yang terakhir adalah terjadinya transaksi jual barang. Seperti itu. Jadi dalam suatu tempat, dalam suatu usaha tuh proses transformasinya itu tidak hanya satu saja ya, bisa beberapa terjadi. Kemudian produk design and process selection manufacturing. Tujuan dari produk design and process selection adalah bagaimana suatu produk dirancang dan bagaimana prosesnya.
Ada 4 fungsi yang terkait. Yang pertama adalah sales and marketing, product development atau research and development, manufacturing and warehouse and logistik. Ini saling terkait satu sama lain. Jadi pekerjaan masuk ke marketing, kemudian dikembangkan oleh tim R&D, setelah diperoleh desainnya masuk ke manufacturing dibikin. Nah, setelah dibikin, produknya disimpan di warehouse atau logistik gitu ya. Nah, ini line prosesnya seperti ini. Kemudian aktivitasnya apa saja, nanti Anda bisa pelajari di sini. Kemudian tahapan dalam product and process selection itu yang pertama didesain dulu. Kemudian dianalisis dulu. Nah, ini tahapan dalam produk itu pertama setelah didesain itu nanti dianalisis value-nya. Artinya gini, breakdown harga misalnya, jadi materialnya berapa, prosesnya apa aja, prosesnya rupiahnya berapa, kemudian packaging-nya memerlukan ongkos berapa, kemudian delivery-nya memerlukan ongkos berapa, administrasinya berapa, dihitung, nanti dapat harga pokok produksi kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah desain produk for manufaktur, udah dapat nih, udah dibikinin tuh per komponen, dibikinin gambarnya. Terus nanti di selection. Kemudian di proses flow structure-nya, tahapannya apa aja nih prosesnya, misalnya milling dulu, habis milling bubut dan sebagainya. Atau enggak, di cutting dulu, oxy cutting misalnya, habis di cutting kemudian di welding gitu, habis di welding apa painting misalnya dan sebagainya. Kemudian manufacturing process flow design itu sama ya. Kemudian yang terakhir ada performance measure for development project, nanti di QC ya, di QC jadi yang NG bagus, nah kemudian dievaluasi. Nah, semuanya dievaluasi dari jadwal mesinnya, proses persediaan, hasil akhir dan seterusnya. Kemudian analisis biaya ya, ini adalah price sama dengan cost ditambah profitnya. Ini tadi harga pokok produksi ditambahkan dengan keuntungan yang ingin kita peroleh berapa, misalnya keuntungan 30%, jadi masukkan 30%. Ya, tergantung kebijakan dari perusahaan. Terdapat 4 kategori aktivitas output kerja. Yang pertama proses, produk, project, dan jasa. Nah, kalau proses itu adalah dikarakteristikan dengan investasi yang besar pada peralatan, penggunaan energi yang besar, dan kepentingan melindungi lingkungan dari polusi. Contohnya, industri aluminium, tambang, welding, dan lain-lain. Kalau produk merupakan barang komersial yang dijual dalam bentuk kuantitas kepada pengguna. Elemen penting dalam biaya produk adalah beriklan ya, pemasaran, media sosial, distribusi, pelayanan, dan biaya operasional. Kemudian proyek, aktivitas multidisiplin. Pada proyek dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan estimasi yang baik. Ini nanti orangnya pintar ngitung harga pokok produksinya berapa, ya. Kemudian breakdown harganya berapa, dia harus tahu harga material di luar itu berapa. Kemudian yang keempat adalah servis atau jasa. Aktivitas intensitas tenaga kerja yang memberikan bantuan kepada industri swasta, komersial, atau industri yang lain dalam memberikan jasa. Ini adalah cost estimating, ini bisa dilewat ya nanti. Ini tuh isinya adalah biaya-biaya apa saja yang harus kita perhitungkan dalam ini tadi. Nah, dalam price, selain cost, harus ada juga profit. Cost-nya apa saja? Nah, ini adalah biaya-biaya yang harus dimasukkan dalam perhitungan harga pokok produksinya. Ini juga sama. Nah, ini adalah istilah-istilah lain ya dalam istilah perhitungan biaya. Ada depresiasi. Depresiasi itu ya ini nanti hubungannya itu nanti ke dalam hal keuangan, tapi ini harus diperhatikan juga karena misalnya kita membeli satu mesin, misalnya mesin CNC ini ya, mesin CNC itu dalam 1 tahun belinya misalnya 1 miliar, nanti di tahun kedua mesin itu mengalami depresiasi ya, jadi si harga mesin itu tahun kedua sudah tidak 1 miliar lagi, misalnya jadi 900 juta. Ya karena ada depresiasi gitu. Itu ada kalau amortisasi itu biasanya berkaitan dengan jasa misalnya
pembuatan akte pendirian perusahaan, nanti dia mengalami amortisasi. Gitu ya. Oke, sampai di situ dulu. Nanti jika ada pertanyaan ya, boleh ditanyakan. Kemudian sama sih ini juga pajak, tapi kalau kita mau membahas tentang depreciation, kemudian efek pajak ini akan panjang. Mungkin nanti kita bisa diskusi di lain waktu mengenai kalau dalam satu perusahaan, misalnya Anda ingin tahu dalam suatu perusahaan itu kita harus bayar pajak apa aja sih Bu? Ada beberapa ya. Yang utama itu adalah ada PPN, mungkin kemarin 10%, sekarang naik jadi 11%. Itu dibebankan kemana? Dibebankan ke customer yang minta dibuatkan produk ke kita ya, dari PO-nya itu ditambahkan 10%, 11% sekarang. Jadi misalnya nilai PO-nya 10 juta ditambahkan 11%. Ya, seperti itu. Kalau dulu 10%, 10 juta ditambah 1 juta, jadi harga jualnya jadi 11 juta. 1 jutanya kemana itu yang PPN 10%-nya? 1 jutanya, nilai 1 jutanya tidak kita gunakan, tapi kita setorkan ke negara. Nanti setiap bulan kita setor PPN. Seperti itu yang pertama. Pajak apa lagi Bu dalam satu perusahaan? Ada lagi PPh 21, itu pajak untuk karyawan. Siapa yang membayar? Persentase ya. Separuh perusahaan, separuh karyawan. Digunakan untuk apa itu nantinya? Ya, itu pajak yang kita berikan ke negara dari penghasilan kita. Nah, nantinya si karyawan juga harus melaporkan PPh 21 tersebut ya setiap tahun. Itu biasanya dari bulan Februari sampai bulan Maret. Nanti dilaporkan. Apalagi selain itu, ada lagi PPh badan, itu untuk suatu perusahaan. Misalnya omsetnya berapa, kemudian nanti ada persentase PPh badan yang harus dibayarkan ke negara juga. Gitu ya. Ada lagi apa? PPh pasal 4 ayat 2. Terus banyak lah kalau kita, kemudian kita gedungnya kita sewa, nggak punya sendiri, ada biaya pajak sewa gedung. Dan lain-lain ya, pajak itu. Seperti itu, nanti kalau kita bahas pajak, enaknya sambil aplikasi gitu, nanti saya tunjukkan seperti apa saja yang harus dilaporkan dalam satu perusahaan itu harus ngelaporin pajak apa aja. Gitu ya. Tapi kalau untuk depreciation ini hubungi ke accounting sebenarnya. Nanti kita menghitung neraca, nanti ketemu ini biaya-biaya seperti amortisasi, kemudian depresiasi dan lain-lain. Gitu ya. Kalau ada pertanyaan silakan tuliskan di e-kampus. Ya. Jika sudah, silakan tuliskan resumenya. Oke. Sampai di sini dulu pertemuan ke-7 terakhir sebelum UTS ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.